Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di acara obrolan santai. Pagi ini saya bertemu dengan salah seorang tokoh seniman perupa. Ya, sebenarnya secara akademik bergelar sarjana rupa ya, sarjana seni rupa. Selamat pagi Mas Maman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagi menunjukkan hasil karyanya yang akan direalisasikan lewat bentuk, kalau ini masih konsep desain, dan nanti akan dipasang di rumah Tafid. Nah, sebagai bentuk nilai ibadah, selain berkesenian berseni rupa, memang dari dulu ya Mas Maman ya. Dari dulu kan kita kebetulan sebangku. Duduknya satu bangku di jurusan Inkes Indonesia Kesenian. Beliau lulusan kuliah di IKIP Rawamangun dulu namanya. Rawamangun. Sekarang IKIP itu sudah bubar menjadi UNJ Universitas Negeri Jakarta. Alhamdulillah teman-temannya sudah ada yang jadi pegawai negeri, dan beliau memilih untuk tidak jadi pegawai negeri meskipun gelarnya sama-sama sarjana seni rupa ya. S1 tentunya. Sahabat, berbicara tentang seni of pupil atau pupil for science, seni apa bahasa Indonesia? Arts ya. Arts. Dulu ada istilah art for pupil. Oh iya, ada istilah itu ya. Pure art, pure art. Seni untuk seni. Nah sekarang seni yang lebih bermanfaat, profit, pride. Nah, kita mencoba itu. Mas Maman, sampai sejauh mana Anda membuat apa sih ya? Ini kalau kita lihat coraknya, detailnya seperti ini. Menarik banget. Dan di belakang kita juga ada rumah gebyok yang ukirannya antara perpaduan Jepara dan Bali. Nah, kalau Mas Maman, ini sama ini ya. Ini coraknya corak Bali ada ini. Ada. Ya. Tapi ini sejak dulu ya seperti ini. Sejak dulu saya waktu ini bahkan ada satu gapuranya yang berlambang Ganesha ya, Ganesha. Itu memang hobi dari kecil ya. Mainan lempung gitu. Ya. Itu saya ingat betul. Pertama kali saya bikin mainan dari tanah liat. Itu persis di Tepian tempat duduk tepian dari sebuah jembatan. Betul. Saat itu tugas SD. Oh, tugas SD ya? SD. Iya, berarti sudah berapa kali ada lempungnya lumpur ya? Iya. Bisa dibikin juga. Saya membuat untuk Monas pakai tanah liat. Begitu saya bawa ke sekolah sebagai tugas, gurunya merasa aneh. Akhirnya bertanya, sudah pernah ke Jakarta? Belum. Oh belum. Loh kok ini Monas dari mana? Katanya Monas di atas ada emasnya gitu. Iya betul katanya ya. Iya, jadi saya membuat Monas itu berdasarkan cerita yang saya dengar saja. Iya, dari mulut ke mulut dan inspirasi ya. Iya. Ternyata betul juga. Ada cangkirnya Pak? Apa poci ada ya? Sari ya? Sari ada. Nah, Ya. Bagaimana? kemungkinan itu guru nanya ke saya, sudah pernah ke Jakarta atau belum? Ya. Karena mungkin Monasnya nggak sama dengan Monas yang di Jakarta, gitu kan? Baru imajinasi. Iya. Kemudian dengan rekayasa seorang paman kecil pada saat itu mengkira-kira bentuk Monas seperti ini. Nah setelah ada gede ternyata Begitu saya melihat Monas langsung 10 atau 20 tahun kemudian, ternyata yang nggak sama adalah dasarnya. Detailnya kurang keluar sehingga dia bertanya begitu. Nah dari situ mungkin akhirnya saya harus banyak belajar tentang bentuk dan sebagainya. Mas Maman, berdasarkan pengalaman ya, secara teori ini kan tidak ada di dalam dunia pendidikan ya. Kurikulum pun tidak mengajarkan seperti ini kan? Iya. Ini otodidak atau memang belajar dari orang? Ya sebenarnya kan semua dari belajar ya. Hanya saja matengnya itu ya dari insting juga. Insting ya. Ya saya juga senang dari coraknya sampai pada saat sekolah dulu, kemudian sampai rumah belakang kita ini judul-judulnya tidak perlu lihat karena saking sukanya saya terhadap kesenian.
bahkan seni musik yang sudah hilang. Kalau di Jakarta kan ada big band apa ya, lenong itu lenong. Oh, bodor. Anu pakai itu apa Cokek. tokek. Oh, Topeng seni tradisi lenong lenong Betawi. Betawi. Ya, itu pasti ada itunya. Ada ya. Nah, saya pun di sini mencoba menghidupi, mengurik-nguriki budaya lokal yang namanya balo-balo itu. Sampai anu ya. Iya. Ya. Sambil diminum mas, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Asik. Alhamdulillah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Jadi saya minum itu hari ini sudah 2 kali minum teh. Karena teh itu filosofinya namanya mochi. Ndokok, cipok, mochi karo ndokok. Ada ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat, jadi ternyata kehidupan kesenian itu tidak lepas dari pertama adalah suka dulu ya. Tapi didaktik pendidikan itu akan mengikuti dengan kesukaan. Udah dasarnya suka. Yang kedua, secara genetika mungkin ada darah seni. Ya. Ditambah tentang milieu yaitu pendidikan lingkungan. Sudah berapa kali ngadain pameran? Sudah tidak ingat ya. Ada. Konon pernah ke Australia. Garap apa di sana? Patung 2 buah setinggi 15 meter. Setinggi 15 meter. 15 meter. Ya kira-kira 2 sampai 3 lantai. Kira-kira 3 lantai ya. Iya. Oh ya, jadi di situ pun mulai sudah berkembang ide-ide kreatifnya, ide-ide nakalnya. Nah ini lagi garap corak untuk rumah takwid. Sebelum rumah takwid kita dengar temanggung. Temanggung betul. Ya. Apa? Kalau di Temanggung itu musola, kemudian nyambung sampai sekarang baru tahap awal masjid. Terus ornamen yang untuk pembatas apa? Ventilasi pakai ukiran juga. Pakai Sebenarnya lebih nyaman mana antara apa? Ini kan bahannya fiberglass. GRC. Oh GRC. Campurannya apa antara apa? Itu semen, pasir, terus serat. Dulu kan semen yang diarak ya. Ayak ya. Yang diayak ya. Itu biasanya kalau diayak untuk menghasilkan tekstur yang sama, lembut. Lembutannya ya. Iya. Biasanya itu dipakai untuk aktivitas seni 3 dimensi yang halus seperti relief, patung Oh, dan relief, patung. dengan teknik plastering, tempel sedikit demi sedikit. Ya, langsung ya. Iya, kalau cor hampir tidak pengaruh. Tidak tergarap ya. Kalau karena apa? Kalau cor tidak terpengaruh karena apa? Lekuknya beda. Kalau cor itu dia kan cenderung encer. Ya. Seandainya ada batu tanpa ada kesamaan, ya tanpa diayak pun dia akan menghasilkan permukaan yang sama, Iya. kehalusan yang Kehalusannya sama. beda. Iya. Betul. Sehingga butuh kalau yang untuk tekstur yang lebih lembut harus pakai ayakan. Iya pakai dia. Nah, waktu di sekolah dulu pernah juga membuat patung Ganesha untuk Bapura ya? Ya, Pakai ayakan juga ya? kalau itu diayak karena tekniknya beda. Itu teknik plastering, tempel sedikit demi sedikit. Pakai paling Bukan cor itu. Kalau cor susah ya. Cor susah. Cetakannya. Eh, Ah, yang ini untuk cetakan juga bisa ya yang ini ya? Yang gambar Memang ini. ini rencananya dengan cetak. Ini sahabat, ini namanya apa mas? Buah anggur ya? Oh Ini- iya. Ini buah anggur. Nganggur. Kebun anggur, corak anggur. Ini siapa ini loh? Iya, saya masih tahun 84 atau 82 yang silam, 1982 ya. Sekarang udah tahun berapa ini? 2023. Yang kuning anak tapi nggak ketemu ya? Ketemu Pak. Belaya. Ya, terima kasih. Moga mbak sambil lagi. Hah, iya mas, hangat. Besok. Dari sekian hasil karya yang dengan kagumi kira-kira yang gimana?
sama ya. Sama ya. Kan Yang terakhir ikut pameran lukisan di mana? Bung Karno, Universitas Bung Karno Universitas Bung Karno itu di mana? itu di samping Gatot Subroto, rumah sakit Gatot Subroto ya? Jakarta Rumah Pusat. sakit RSPAD. PAD Gatot Subroto ya. Iya, Pak. Dihadiri dan diikuti oleh berapa peserta? Wah. Saya gitu. Itu, Pak. Pelukis Indonesia. Iya. Lupa jumlah. Terus yang kemarin pihak kepolisian ngadain, pihak kepolisian mengadakan pameran lukisan. Itu saya nggak ikut. Apa itu? Ternyata itu juga aneh. Apa? Hadiahnya nggak jelas. Itu kan event berhadiah itu kan. Hadiahnya nggak jelas. Udah gitu, ya pokoknya respon dari peserta sangat tidak memuaskan. Awalnya pesertanya banyak ya. Banyak. Cuma Sampai outputnya. Jogja semua Oh, iya, pada datang. pada datang ya. Sahabat, di Tegal juga banyak perupa yang sudah menghasilkan mungkin ratusan ribu rupiah, dan ada juga yang namanya kolektor yang mau membeli sampai sekian juta, tapi belum menemukan hasil karya Mas Maman yang dibeli oleh orang lokal. Hanya pesen lukisan. Nah, harapan kami Mas Maman, setelah Mas Maman membuat rumah tawhid dengan corak ukiran ini, harapan kami pun nanti masyarakat lain bisa datang dan mengikuti jejak kami. Masalah salary, honorarium terserah kita menyesuaikan karena tidak bisa diukur dengan harga patokan materi. Yang jelas bahwa ini adalah kepuasan batinnya dia. Biasanya kalau pelukis itu kalau belum puas nggak pergi terhadap di sawah terus tidurnya kurang juga. Hampir iya. Bijak ngomong juga susah ya. Kalau lagi asik. Saya pernah kena penyakit mah gara-gara lukisan. Waktu itu SMP saya hobi ngelukis, hanya lupa makan. Begitu sekian puluh tahun kemudian saya kerja di koran, ternyata perut saya kena, lambungnya karena makannya terlambat. Saking nikmatnya menikmati dunia lukisan. Tapi sampai sekarang sudah lupa pegang kuas. Padahal dulu perasaanku, saya ingat saya dulu SD itu juara gambar sekota Tegal, namanya Binsar Pradu. Nggak tahu itu bednya SD, saya masih ingat namanya Binsar Pradu. Bimbingan dasar pendidikan dan luar negeri Iya, ya. luar biasa. Terus ada PKMK dan sebagainya, belum juga luar biasa. Mas Maman, statement apa terakhir untuk teman-teman yang mengikuti ini? Seni apakah bisa bertahan untuk kehidupan? Apakah kesenian ini bisa mampu menghidupi seseorang? Atau bagaimana sama? Ya sebenarnya kalau berkarya seni itu tidak didasari, kalau yang benar itu tidak didasari dengan kebutuhan. Tidak, ya, tidak. Kebutuhan dalam pengertian untuk hidup, Ya, bukan ya? nggak bisa disandarkan. Ya, setuju. Jadi kalau mau berkesenian, ya pure berkesenian, nanti justru kehidupannya Akan mengikuti itu. Berarti timbul dengan dengan seninya sendirinya. guru seni rupa itu sama dong. Kata Kiro ngomong bahwa itu kan kamu jadi pemborong. Kan pernah bilang begitu. Iya, betul. Ketika dia tanya apa, mengapa kok tiba-tiba dia bilang begitu? Oh, dia itu sudah bertahun-tahun mencari informasi tentang saya. Oh, ya karena sama kan berkesayangannya dia kan. Dan memang dia juga bilang begitu, dari sekian ribu siswanya Oh, yang cuma dicari itu saya. betul. Ya. Nah begitu dia dapat nomor telepon dari Ridwan, saya juga sama, bahkan dari adanya Pak Ridwan itu. Saya telepon, mungkin dia lagi nggak ada di tempat, berangkat. Tapi jam kemudian dia nelpon balik ke saya. Terus dia, loh, kok malah saya yang nelpon? Jadi rupanya orang tuh yang nelpon maksudnya gitu kan. Tapi telepon, oh iya. Akhirnya tuh ngobrol panjang lah. Kamu selesai nggak kuliahnya? Selesai Pak. Oh, iya. Terus ngajar di mana? Ya ngajar. Ayo bilang gitu. Padahal keluaran ikip ya. Iya, kaget ya kan? Tapi kamu lulus kan? Lulus Pak, gitu kan? Ijazahnya diambil.
Terus sekarang kamu ngapain? Ya, kalau ada pesanan tak kerjain, itu buat hidup, saya bilang gitu kan. iya, iya. Tapi kalau nggak ada pesanan ya saya berkata sesuai dengan kesenian saya. Tapi memang ya Mas Mama, sehingga Pak Kirno itu guru kita itu ketika menjawab demikian, loh kamu berarti kita berkarya, kamu hanya apa? Memborong gitu. Iya. Wilayah pemborong. Kalau itu setelah saya menunjukkan karyanya, kan dia nanya, kalau begitu mana karya kamu, gitu kan? Muridku ada yang namanya anak-anak itu ya, punya galeri. Ya. Akhirnya kan dia, Sama. dia share-share Ya, juga. Bro. Dia share hasil karyanya. Yang kelengkapan. Yang itu barang-barang. Dia yang takut. Setelah Pak Kirno nge-share hasil karya kawan kita, kembali saya share kerjaan saya. Lah, ini mah bukan seniman, ini mau pemborong. Itu Padahal paling itu penting. hasil karya ya? Iya. Itu saya tunjukin hasil relief perjuangan rakyat Bekasi. Bekasi. Yang sekarang masih ada di Masih sana. ada. Wah, itu kan hasil karya. Hasil karya. Dia bilang, oh ini mah pemborong katanya gitu. Nah, ini mah pemborong. Iya. Oke. Makanya ada filosofi lain. Kalau sampean mungkin kayak saya, sing penting alon-alon asal lakon. Iya. Ternyata filosofi ini dibantah. Alon-alon nggak bakal lakon. Jadi kalau saya gini cepat dapat. Oh iya. Kayak gitu. Menjada-jada siapa cepat pasti Jadi dapat. gini, pasti prosesnya tuh dipikirnya terlalu panjang. Ya, terlalu panjang. Bahkan maju dulu mentok. Ya, jadi banyak berubah teman. Dulu kan berakit-rakit dulu, berenang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, senang-senang kemudian itu dulu. Iya. Sekarang udah bergeser. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, modallah kemudian. Nah, sekarang biayanya mahal mas. Iya, bener. Sakit dulu mati lah, nggak diurusin. Alon-alon Ya kan? kagak kelakon. Nah kalau alon-alon mah kagak kelakon kata orang Betawi ya, lu gua kan. Lu anjing gua monyet. Oke sahabat, bincang kita pada hari ini malam ini siang ini ya bertemu dengan Kang Maman ngaji dari Bekasi ya. Oke jangan lupa dia asli Tegal, satu kelas dengan saya, satu bahu bahkan. Closing statement terakhir untuk apa untuk seniman muda. Oh. Tetap berkarya semangat, jangan kendor. Oke. Mangan orang mangan kudu mangan, orang mangan milih. Dulu makan orang makan kumpul, nggak bisa mah kumpul mah kalau nggak makan lapar kan. Makan tidak makan harus makan, kalau nggak makan lapar. Salam sehat, sukses selawas.